Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria. Hari ini akan membawa renungan harian sesuai dengan Almanak Nas GKI dalam Yeremia pasal 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Saya memberi tema hari ini yaitu viral belum tentu benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada zaman ini, untuk menjadi viral itu sangatlah mudah. Lakukan saja segala sesuatu yang tidak bisa orang lain lakukan, misalnya dengan pamer harta kekayaan, atau melakukan hal-hal dalam tanda kutip bodoh, maka perhatian orang-orang akan tertuju kepadamu. Oleh karena itu, ada banyak orang melakukannya demi terkenal dan mendapatkan cuan. Maka media sosialmu pun akan diikuti oleh banyak orang dan followersmu bertambah banyak. Dan perhatian masyarakat pun tertuju kepadamu. Jika dibandingkan dengan men-share segala sesuatu yang baik, minat orang-orang sepertinya berkurang karena alasan itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Nabi Hananya telah menipu umat Israel pada saat itu dan kemudian mereka mempercayai kebohongannya. Akibatnya Yeremia menerima firman dari Tuhan untuk menubuatkan kematian Hananya. Dalam jangka 2 bulan, Nabi itu wafat. Dikatakan bahwa Hananya mematahkan gandar yang ada di tengkuk Yeremia. Gandar itu adalah beban untuk mengangkat barang pada saat itu. Beban untuk mengurus bangsa yang bebal dan mengajak mereka percaya dengan harapan yang palsu. Pada saat itu memang seolah-olah memberikan solusi. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, penghukuman yang diterima oleh bangsa Israel itu memang selayaknya diterima oleh umat yang berdosa. Demikian mereka merasakan penderitaan di bawah pemimpinan Raja Babel agar kemudian muncullah iman yang murni di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bijak dan berhikmat dalam menghadapi berbagai pemikiran dan tanggapan tentang kehidupan pada zaman ini, walaupun seolah-olah memberikan solusi. Bahkan ada banyak orang-orang yang mengajak untuk tidak percaya kepada Tuhan dengan pemahaman intelektual. Kita perlu berhati-hati. Yang pertama, tentang hoaks dalam firman Tuhan. Sering kita mendapatkan misalnya dalam pesan di WA atau dimanapun dengan mengatakan bahwa silahkan melike maka Anda akan mendapatkan berkat, atau silahkan Anda men-share dan Anda akan dijauhi mara bahaya, dan kalau Anda tidak men-share maka Anda akan menerima kemalangan. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan lemahkan hatimu. Firman Tuhan selalu memberkati, bukan memberi ancaman dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari berhati-hati dalam ajaran sesat yang mampu mengubah pemikiran dan arah jalan kehidupan kita. Oleh karena itu, lebih banyak belajar akan firman Tuhan, kita akan mempunyai dasar pengetahuan untuk membentengi diri kita dari ajaran sesat. Karena umat yang kurang pengetahuan akan firman Tuhan itu akan mudah percaya dengan penyesatan, apalagi itu beralaskan dalam nama agama. Dan yang ketiga, mari kita berhati-hati supaya kita juga jangan menjadi oknum penyesat bagi saudara-saudara kita. Karena upah dari penyesatan adalah maut. Berhati-hati pula dengan berbagai perlakuan kita kepada hamba Tuhan, apalagi itu dalam ketidakadilan. Kita tidak berhadapan dengan manusia, tetapi berhadapan dengan Allah yang mengutus hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, di tengah era globalisasi sekarang ini, berbagai informasi mudah kita dapatkan. Mari kita bijak dan berhikmat dalam menggunakannya agar kita tidak tersesat oleh berbagai informasi yang salah tentang pemahaman iman kita, dan jangan menjadi penyesat dengan menyebarkannya kepada saudara-saudari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita akan mendukung Jemaat GKI Jabiren
dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan karena sungguh luar biasa berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu hari ini telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami diajak untuk menjadi bijak dan berhikmat dalam menggunakan berbagai hal yang ada di sekeliling kami, terutama sosial media kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih. Dan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, hari ini kami rindu berdoa kepada Gereja Efata Jemaat GKI Jabiren pada saat ini. Biarlah dalam tangan pengasihan-Mu segenap umat dan jemaat yang ada di sana boleh dalam perlindungan, berkat dan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam kasih dan karunia-Mu. Mereka boleh bersama-sama bersatu memuji memuliakan nama-Mu, sehingga melewati kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan yang menilik akan keberadaan mereka pada saat ini dalam jerih juang langkah kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua di dalam kehidupan ini, dan juga sebagai para pekerja baik di bidang pemerintahan ataupun di swasta. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan boleh senantiasa mengulurkan tangan, memberikan pertolongan, dan Tuhan boleh menuntun dan menyertai mereka. Kami juga berdoa kepada pendeta dan vikaris yang boleh pelayanan di Jemaat GKI Jabiren pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Tuhan pula lah yang mengutus mereka, dan Tuhan akan menyertai mereka untuk dapat melayani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Pun bagi kami yang mendengarkan renungan harian pada saat ini, Tuhan yang jamah hati kami, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama didewasakan di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih dan karunia-Mu, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.